hanya bagimu. Betapa lebar dan panjangnya kasih-Mu Bapa, tak dapat Good morning church, how are you all? Shalom. Selamat bergabung kembali untuk yang menyaksikan kami di online. Dan mari kita sama-sama mau bangkit berdiri. Mari satukan hati kita dalam doa. Mari kita mau sembah Dia. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah. Terima kasih untuk kebaikan, kasih karunia Engkau yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau membesarkan nama-Mu di tempat ini. Kami mau dari puji-pujian bagi-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan. Inilah persembahan kami. We thank you Lord, setiap orang yang percaya, yang ready buat menyembah, memuji nama Tuhan. Katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan kedahsyatan Tuhan. Amin. Pada hari ini sama-sama yuk tepuk tangan. Lebih semangat lagi.
dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Sekali lagi katakan haleluya. Namamu besar, dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Ku bersorak Yesus dahsyat, ku bersorak Yesus kau Raja mulia. Puji kebesaran Bapa. Mari masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia. Mari memberikan kemuliaan banyak bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara
Selamat pagi, selamat bersekutu bersama di gereja ini. Pagi hari ini saya mau sharing sedikit. Saya mau bacakan dari James 1 verse 17, Yakobus 1 ayat 17. Ini ayat yang sangat populer di Sunday School. Kita suruh anak-anak hafalkan ayat ini. Ayat ini berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Bapa terang. Ini ayat bagus sekali gitu ya. Hari ini saya mau sharing kalau kita sebagai manusia, kita cenderung manusia itu cepat lupa. Apa-apa lupa, apalagi kalau kita udah ada umur gitu ya. Apa-apa lupa. Jadi kalau buat saya tuh suka banget tulis diary. Saya apa-apa schedule, saya taruh di diary itu untuk help saya untuk supaya saya nggak lupa gitu ya. Sama seperti kehidupan kekristenan kita seringkali kita lupa kalau Tuhan tuh udah kerjakan begitu banyak dalam hidup kita, Tuhan udah begitu baik dalam hidup kita ya. Kalau kita lihat dari cerita-cerita di Alkitab, mungkin cerita yang paling sering kita dengar dari bangsa Israel. Bangsa Israel Tuhan udah kerjakan begitu banyak tanda-tanda ajaib dalam hidup mereka, tapi sekali lagi mereka lupa lagi. Dan hal yang mungkin kita bisa lihat dari Bible, kalau manusia itu cepat lupa, itu pada waktu pada saat Yesus dielu-elukan pada Minggu Palem. Semua orang mengeluh-elukan berkata Hosana Hosana bagi Raja, dan semua orang membesarkan nama Tuhan. Tapi kurang lebih seminggu setelah itu orang-orang yang sama, orang-orang itu juga yang menyerukan untuk menyalibkan Yesus. Jadi manusia itu ya seperti itu, apa-apa lupa. Mereka cuma melihat hal yang buruk, yang baik dilupakan. Tuhan tahu, karena Tuhan tahu kita seperti itu, makanya pada waktu perjamuan malam terakhir, pada saat Tuhan memecah-mecahkan roti dan membagikan cawan anggur, Tuhan berkata, ingatlah ini sebagai peringatan akan aku. Tuhan mau kita mengingat pengorbanan Dia, apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Maka pada hari ini, pada pagi hari ini, saat kita memberikan persembahan, saat kita datang ke gereja, ini kesempatan yang baik buat kita untuk mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita selama seminggu, apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan, dan kita bisa mengingat bahwa every good gift and perfect gift is come from above. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami mempunyai Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau atas hal-hal yang baik yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami minta maaf Tuhan kalau kami seringkali lupa dengan perbuatan-perbuatan yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau memberikan persembahan kami sebagai rasa ucapan syukur, dan kami mau mengingat kembali kalau Tuhan telah mengerjakan hal yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan. Pertama, berkenaan dengan doa. Kita akan mengadakan doa, gereja kami, gereja ini akan mengadakan doa namanya Azusa Street APT, jadi Azusa Street Prayer Tower. Itu 24 jam di seluruh dunia, dan kita akan bertugas hari Kamis depan jam 6 sore sampai jam 7. Nanti saya akan berikan link untuk Anda involve di dalamnya, berdoa bersama. Jadi Lighthouse dapat kesempatan untuk melayani dalam Azusa Street Prayer Tower 24 jam. Saya ikut anytime, mau jam 1 pagi, jam 2, pasti gereja-gereja seluruh dunia punya jadwal. Itu yang pertama, nanti akan dibagikan link tersebut lewat WhatsApp. Dan yang kedua, minggu yang akan datang kita akan ada ministerial meeting hari Sabtu. Seluruh pelayan Tuhan, apapun yang Anda kerjakan dalam gereja ini, kita akan ada meeting bersama hari Sabtu yang akan datang jam 4 di tempat ini. Itu yang perlu Anda ikuti, karena di situ akan dapat visi apa akan kita kerjakan sepanjang minggu-minggu atau bulan-bulan ke depan. Itu. Dan AGM kita akan ada annual general meeting, laporan keuangan, laporan pelayanan kita, apa yang sudah Tuhan lakukan, berkati bagi gereja ini secara khusus, akan kita lakukan pada minggu
di Sunday yang ketiga sesudah kebaktian kita selesai, kita akan presentasikan laporan keuangan kita dan laporan kegiatan pelayanan Lighthouse Betel Church. Oke? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini saya ingin memperkenalkan yang akan melayani kita pagi hari ini teman lama. Kami dulu di Bandung, kemudian beliau menggembalakan dipercayakan menggembalakan pelayanan di Bali, dan sudah itu menjadi tim pastoral dari MDC Surabaya. Pastor Lydia, saya nggak tahu namanya panggilan CIS ini atau gimana, CSIS. Biar ini menjadi berkat bagi kita, mari kita sambut Pastor Lydia. Selamat pagi. Saya kenal Pastor James cukup lama, sangat lama, sejak masih bujang. Cuma jalurnya beda-beda. Saya sekolah Alkitab pada waktu di tempat di mana satu kota. Jadi di Bandung, beliau pelayanan luar biasa. Saya tahu dari sejak masih single udah pelayanan malang melintang. Baik, saya ajak anak saya, dia harus duduk di belakang karena dia under treatment. Dia lagi proses kemoterapi. Jadi saya datang masuk di sini ini mujizat. Kata orang kamu PR ya, citizen ya, enggak. Kok bisa masuk di Sydney? Ya itulah puji Tuhan. Bisa masuk dan harus dampingi anak saya. Tapi saya harus balik ke Indo tanggal 2 nanti. Saya akan sharing satu bagian firman Tuhan. Dan ini bisa dialami oleh siapapun. Saya kasih temanya stand firm di tengah-tengah dunia yang jungkir balik. Saya siapin PowerPoint tujuannya supaya Bapak Ibu semua bisa mengikuti. Biasanya kalau ada visual itu nolong. Kalau cuma lisan biasanya cuma 25% masuk. Tapi kalau ada visualnya akan nolong. Saya harap tidak ngantuk ya karena udaranya bagus sekali untuk tidur ini. Oke, saya harap saya kasih kesempatan Bapak Ibu semua kalau noleh kanan kiri ngantuk bolehlah dicubit khusus di gereja ini saja ya. Baik, standing firm in a topsy-turvy world. Bagaimana kita bisa stand firm di tengah-tengah dunia yang jungkir balik. Ayat ini bisa dikhotbahkan dengan berbagai macam cara, tapi saya lebih senang untuk Bapak Ibu semua eksegesa, eksposisi. Jadi akan meminimalkan sebuah kesalahan, tetapi ayat ini bisa dikhotbahkan macam hal. Saya akan bawa Bapak Ibu semua masuk dalam bagian firman Tuhan. Dimulai Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ayat 1 ini saya bisa khotbah topik leadership. Tapi bukan itu khotbah saya. Topik leadershipnya di mana? Ini menarik sekali ayat 1. Yosua bin Nun abdi Musa. Abdi Musa. Tapi kalau Bapak Ibu tertarik baca Alkitab, buka nanti Yosua pasal 24. Di ayat terakhir dikatakan, matilah Yosua abdi Allah, hamba Allah. Beda sekali. Seseorang akan diketahui ketika dia proven sebagai orang yang submit pada otoritas manusia, Tuhan akan promote dia. Karena pasal 24 dikatakan Yosua hamba Tuhan. Nah ini Alkitab mengatakan Musa mati. Dalam hidup kita ada masa-masa transisi seperti ini. Sesuatu yang kita bangga-banggakan tiba-tiba sepertinya dicabut oleh Tuhan. Hari-hari ini siapa yang bisa berbangga? Dulu berpikir wah enak usaha hotel tuh bagus. Jemaat kami di Bali menderita saat ini. Dia harus bayar kosong semua tagihan. Beberapa hotelnya nggak ada tamu. Dia harus bangkrut, bukannya bangkrut. Yang dulunya dia punya properti, banyak properti. Dihantam pandemi, kita ngitung kira-kira sebulan 2 bulan. Nggak tahunya setahun lebih. Propertinya, asetnya habis. Hanya untuk membayar tagihan listrik, tagihan semuanya. Karena di Indonesia nggak ada pemotongan walaupun pandemi. Saya nggak tahu apa yang digoncang dalam hidup Bapak Ibu. Karena hidup kita pasti. Kita mikir, kerjaan kita pasti aman-aman. Tiba-tiba kena PHK, dirumahkan. Nggak ada lagi pemasukan. Orang yang kita bangga-banggakan, mungkin kesehatan kita. Wah nggak apa-apa, aku sehat. Tiba-tiba kesehatan kita habis. Transisi. Bapak Ibu dengan saya pasti cepat atau lambat. Kalau sekarang bilang aku nggak ngalami, tunggu aja. Pasti ada masa transisinya. Untuk melihat
dasar fondasi kita apa? Saya banyak mengalami kondisi dijungkir balikkan. Salah satunya saya pikir kesehatan saya oke-oke saja. Tapi ada satu fase, itu nggak pakai lama, saya harus make it short ya karena khotbah saya nggak bisa lama-lama karena saya harus masuk ke poin ini. Tapi saya ceritakan introduction sederhana saja, saya pendekin, saya harus sakit bertubi-tubi, nggak ada hujan, nggak ada angin, di MRI, diperiksa semua sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi tiba-tiba saya kolaps. Singkat kata saja, ternyata katanya ada kista yang pecah berdarah, sehingga harus segera dioperasi. Saya punya 3 anak, semua lahir normal, tetapi harus diangkat 2 indung telur saya. Dan saya bilang sama dokter, dokter saya nggak mau mati tanpa rahim, jadi tinggalin aja tuh rahimnya. Bu, nggak ada guna, nanti kering, gak apa-apa dokter, saya nggak mau mati tanpa rahim. Jadi saya menopause dini di usia 45 tahun pada waktu itu. Sekarang saya udah 50 tahun ke atas ya. 45 tahun saya harus menopause dini karena 2 indung telur diangkat paksa. Karena memang gak bisa diselamatkan. Puji Tuhan ternyata saya nggak mati. Selisih 5 bulan, tiba-tiba kan dioperasi di sini. Di seksio. 5 bulan kemudian jalar ke atas. Tiba-tiba mohon maaf di breast saya, di payudara saya ada telur sebesar telur bebek. Waduh sakitnya, biasa orang bilang breast cancer kan. Aduh sakit Bapak Ibu, mau rasa? Enggak kan ya, enggak akan saya doakan. Itu sakit, saya enggak usah cerita, ada sakit. Saya biasa dampingi orang yang sakit kanker juga. Aduh sakit luar biasa, suami saya dan saya percaya kesembuhan mujizat. Saya sampai hari ini, apa saja yang kami alami, saya tidak akan pernah ogah-ogahan doain orang sakit. Saya tetap percaya ada mujizat. Didoain gak sembuh-sembuh. Sampai satu titik saya udah panas dingin. Dibawalah suruh ke dokter onkologi oleh senior saya. Dia dokter radiolog. Pada waktu diperiksa, Bu sudah abses nih, harus diaspirasi. Karena saya gak ngerti bahasa kedokteran, saya taunya sekolah dulu itu aspirasi rakyat. Aspirasi begitu. Ternyata aspirasi itu disedot. Disedot. Dia bilang nanti di patologi takut kanker. Enggak, pasti bukan kanker saya bilang. Ternyata bukan kanker, puji Tuhan. Selesai kan? Selisih lagi 4-5 bulan. Naik ke atas kan, habis dari bawah ke sini, sekarang naik. Bagian mana di jantem? Kepala. Kepala saya tiba-tiba saya kolaps lagi sampai selesai ibadah pelayanan. Saya harus dirawat di rumah sakit karena ada gangguan syaraf. Kalau dengar gangguan syaraf berarti saya bukan gila ya, saya enggak gila, saya normal. Tapi ada gangguan saraf 7 dan 8, clash. Saya enggak ngerti itu istilah dokter saya juga enggak ngerti. Diperiksa semua 4 hari diopname, obatnya banyak juga enggak sembuh. Sembuh sampai hari ini, iya dan tidak. Tapi saya bilang begini, penyakit tidak menghalangi untuk tetap mengasihi Tuhan. Jadi di tas saya kadang-kadang ada obat tapi tidak saya konsumsi. Sewaktu-waktu kalau saya dulu enggak bisa jalan lurus. Sejak kena penyakit itu kadang-kadang latihan jalan lurus. Jadi Bapak Ibu kalau masih bisa jalan lurus menceng dikit gak apa-apa lah ya. Mengucap syukur aja ya, ucap syukur keseimbangan terganggu. Oke itu sebagian saja. Artinya dalam hidup kita Bapak Ibu dengan saya ada masa-masa hidup kita ini digoncang. Transisi, saya gak tahu goncangan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Semua kita pasti digoncang, khususnya pandemi saat ini. Musa diambil Tuhan. Biasanya Yosua ini hanya sekedar melakukan. Tuhan bicara pada Musa, Musa bilang pada Yosua, Yos ayo berangkat. Yosua berangkat. Dia bergantung kepada Musa. Gantungannya diangkat. Dalam hidup Bapak Ibu dengan saya ada masa-masa yang kita pegang kuat-kuat diambil. Tapi kalau kita tidak memahami cara Tuhan, kita akan kecewa dengan Tuhan. Tuhan kenapa ini kok lakukan ini terjadi pada saya? Kenapa aku harus ngalamin kayak begini? Kita kehilangan purpose-nya. Tapi mari kita lihat sama-sama Yosua pasal 1 ini, saya akan lanjutkan Yosua pasal 1. Ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordani, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ada 3 diulang-ulang, ini juga yang akan menjadi firman bagi Bapak Ibu dengan saya. Dalam kondisi transisi ada 3 hal ini yang diulang-ulang. Di dalam penulisan Ibrani, prosa Ibrani, kalau ditulis 2 kali
pay attention, penting. Tapi kalau 3 kali, perhatian benar-benar. Berarti penting sekali. Kenapa? Karena sama kata-katanya diulang-ulang, cuma bahasa Indonesia dan bahasa Inggris agak sulit kita memahami. Karena apa? Karena kata-kata cuma begini. Saya bacakan ayat 6, ayat yang ke-7 dan ayat 9. Sama. Be strong and take courage. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Cuma begitu. Kita mikirnya ayat ini cuma seperti ini. Kalau lemah, kuatin, teguhin. Enggak begitu Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya. Khotbah saya 3 poin. Enggak mungkin 30 poin. Kalau 30 poin baru 15 Bapak Ibu pulang satu-satu. Jadi 3 poin aja ya, enggak pakai lama. Ayat ini mengatakan ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Diulang lagi oleh Tuhan ayat 7. Joshua, hanya kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kenapa sungguh-sungguh? Pada waktu Bapak Ibu sudah menguatkan hati, ada masa kita ingin kompromi. Tuhan, aku sudah melakukan firman-Mu, aku sudah begini, kok seperti ini. Nanti saya akan jelasin. Yang ketiga ayat 9. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Membaca ini mungkin kita cuma mikir, oh ya kuatin deh, teguhin deh. Penting kuatin, stand firm. Bukan seperti itu. Tapi saya mau tunjukkan bagian firman Tuhan ini. Pada waktu Bapak Ibu dengan saya dan Yosua ketika menghadapi transisi dan dia harus memasuki satu negeri yang kata Alkitab. Sejak Yosua masuk ke the promised land, saat itu mana berhenti. Mereka harus mengerjakan dengan cara yang lain. Padang gurun dipelihara Tuhan luar biasa. Demonstrasi kuasa Tuhan luar biasa. Ada masa-masa dan Bapak Ibu dengan saya sepertinya mujizat begitu gampangnya. Tapi ada masa doa nangis, puasa. Kayaknya kok lama banget. Masa Musa mujizatnya luar biasa. Mana turun. Mana itu artinya what is it gitu. Bukan mana bukan enggak. Mana itu bahasa Hebrew. What is it? Apa sih ini? Gak pernah tahu. Itu dari surga. Dipelihara, ditutup oleh tudung awan pada siang hari, tudung api pada waktu malam supaya nggak kedinginan, luar biasa. Tapi dalam zaman Yosua beda, zaman Yosua mana berhenti. Tapi ada 3 hal diulang-ulang, ini yang saya akan tunjukkan. Apa artinya be strong and take courage? Apakah kita cuma berkata dihantam masalah, be strong, enggak gitu. Be strong and take courage itu ada kata-kata hasak. Hasak itu apa sih? Coba Bapak Ibu dengan saya paling tidak keluar dari gereja ini sudah tahu satu terminologi hasak. Kita ucapin sama-sama ya, 2, 3 ya. Ya itu, hasak. Apa sih arti hasak? Saya akan tunjukkan lewat ilustrasi ini. True story, jadi be strong and take courage. Di sini hasak ini artinya seperti ini. Ini true story, tapi akan menolong Bapak Ibu dengan saya paham apa itu arti hasak. Kisah ini pada waktu pesawat terbang. Sekarang ini ada banyak orang sudah susah terbang ya, kepingin terbang duit banyak nggak bisa terbang karena lockdown semua. Nah ini saya ceritain hiburan saja ya supaya lihat pesawat terbang, kalau kepingin terbang lah lihat ke bandara lah ya. Nah ini pesawat ini terbang, penerbangan dari arah Birmingham dan pada waktu terbang dalam ketinggian tertentu biasanya pramugara, stewardess-nya kan buka kokpitnya, tanya Cap mau minum apa. Kaptennya bilang begini, aku mau minum kopi. Pada waktu detik mau keluar, tiba-tiba saya tunjukin ya, boleh ditayangin lagi ya, saya tunjukin. Ini rekonstruksinya. Jendela dari pesawat itu lepas. Jendela pesawat, bisa tahu ya, itu tekanan dalam sama luar beda. Jadi kayak di vacuum. Bukan jendela begini, jendela pesawat lagi terbang di atas, lepas jendelanya. Otomatis badannya kaptennya tadi kesedot keluar. Kesedot keluar, refleks yang namanya pramugara tadi, stewardess-nya tadi langsung pegang kakinya kapten tadi. Dia kaptennya terlihat juga safety belt-nya, pramugaranya pegang kakinya. Itu death or life, pegang kenceng-kenceng gak dilepasin. Pegang kuat-kuat, nggak dilepasin, dia pegang terus. Dia nggak tahu ini, entah mati entah hidup saya nggak tahu, tapi dia nggak lepasin. Terus dipegang sambil dibantu yang lain. Akhirnya mendarat darurat, kopilotnya berhasil mendaratkan. Ini rekonstruksinya. Jadi pada waktu mendarat, tubuh pilot itu nempel di moncong pesawat.
Itu kan tekanan udara kenceng kayak gitu ya. Butuh waktu beberapa menit untuk melepaskan badannya dari moncong pesawat. Dan ini pilotnya, hidup. Pilotnya hidup, namanya Kapten Lancaster. Hidup. Pelajaran apa sih yang saya mau tunjukkan di sini? Pada waktu stewardessnya memegang kuat-kuat kaki pilot tadi, antara death or life, seperti itulah Hasak. Hasak itu pegang kuat-kuat, itu masalah mati dan hidup. Jadi bukan sekedar be strong and take courage, bukan hanya seperti itu. Tapi pegang kuat-kuat. Yosua, kamu akan masuk satu negeri yang kamu enggak pernah tahu tantangannya. Kita menghadapi satu situasi transisi yang kadang kita enggak ngerti. Tapi Tuhan bilang begini, Hasak, pegang kuat-kuat, jangan lepasin. Itu masalah mati dan hidup. Apa yang perlu dipegang kuat-kuat? Karena dalam hidup ini kan perlu pegangan kan. Contoh, Bapak Ibu yang perempuan pakai high heels naik tangga gitu atau eskalator. Tiba-tiba goyang. Waktu goyang dia nggak peduli kan, tangan laki siapa saja. Bukan suaminya juga di grab segini kan. Karena apa? Butuh pegangan. Oh sorry. Karena dia butuh pegangan. Bapak Ibu dengan saya butuh pegangan. Kalau di Indonesia banyak pegangannya amulet, jimat, tahu ya. Di sini nggak ada ya, tahu jimat kan? Kalau bahasa Jawa barang siji di rumah, nah itu jimat ya. Nah, itu jimat. Kalau di sini nggak tahu, tetapi semua orang butuh sesuatu yang di hold gitu, pegang. Entah dia kekayaannya, kesehatannya, tentang titelnya, macam-macam. Macam-macam dia pegang. Tapi ada kalanya, apa yang jadi pegangan kita sama Tuhan diginiin loh. Tapi Tuhan bilang stand firm. Hasak, apa yang dikhasak? 3 hal saja. Ini yang saya mau sharingkan pada Bapak Ibu seperti nasihat Tuhan kepada Yosua. Yang pertama yaitu pegang kuat-kuat janji firman Tuhan. Holding on to the God's promise. Pegang kuat-kuat janji Tuhan. Karena apa? Karena janji Tuhan, the promise of God itu bisa dipegang ini, hasak. Pegang, itu masalah mati dan hidup, jangan lepasin Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata begini, kuatkan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Pagi hari ini saya mau encourage. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, janji Tuhan ya janjilah. Kenapa sih kita susah memegang janji Tuhan? Why? Kenapa? Karena kita menganggap Tuhan seperti manusia. Bapak Ibu dengan saya biasa diberi janji seseorang, tapi tiba-tiba, oh sorry ya aku lupa. Anak saya punya 3 anak. Yang kecil biasa bilang gini, Bi, ntar ya mami besok mami ajak kamu beli sepatu. Seneng dia, udah berharap besok mau diajak. Waktu besoknya datang, saya bilang, Bi sorry mami sibuk. Lusa ya, dia berharap lusa lagi. Lusanya saya bilang, Bi sorry, so sorry Bi. Mami hari ini harus segera ke gereja. Maka anak saya akan tumbuh dengan pemikiran, boleh janji tapi jangan percaya, belum tentu ditepati. Hal yang sama kita perlakukan pada Tuhan. Seringkali kita bilang, Tuhan janji tapi buktinya mana? Itu sebabnya dia berkata demikian di firman Tuhan. Allah bukan manusia sehingga dia berdusta. Saya dorong pada pagi hari ini, temukan janji Tuhan. Mungkin kau pernah mendapatkan nubuatan, pernah berdoa tiba-tiba firman Tuhan begitu jelas. Saya bisa sharing banyak hal, tetapi waktu saya pendek, satu saja. Waktu saya nyekolahkan anak saya ke Aussie, saya pendeta, suami saya pendeta. Kami fixed salary, kami digaji seperti orang kerja. Gereja kami besar tapi kami tetap fixed salary. Untuk nyekolahkan anak di luar negeri itu mimpi di siang bolong. Istilahnya nggak mungkin. Tapi saya bisa dapat konfirmasi jelas, nih anak akan sekolah di Sydney. Wah semua orang ketawa. Kamu nih ngaco, kamu sok, uangmu seberapa sih bisa nyekolahkan anak ke Sydney? Uang saya nggak ada, tapi uang surga di surga. Jadi saya artinya begini, saya dorong Bapak Ibu bukan untuk sekedar klaim ya. Kadang-kadang kan dulu ajarannya klaim gitu ya. Ntar mobil jemaat yang bagus kita klaim dalam nama Tuhan Yesus punyaku. Bukan begitu ya, bukan. Tetapi saya ajak Bapak Ibu cintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca.
Nanti pada waktu pembacaan firman Tuhan tiba-tiba firman itu hidup jadi rema. Bicara dengan jelas. Atau Bapak Ibu tiba-tiba terus berdoa Tuhan tuh taruh begitu jelas. Ya kadang-kadang dalam situasi kok kayak gini Tuhan, firman bilang begini. Pegang kuat-kuat janji Tuhan. Dia bukan manusia sehingga berdusta. Saya 30 tahun jadi pendeta, saya hanya membuktikan dia Allah setia. Pada waktu saya masukkan dia, uang udah waktu itu nggak ada, orang pada bilang macam-macam. Tapi sementara saya setiap malam saya doa nangis. Bapak Ibu saya juga nggak saran ya, kalau lagi jenuh, depresi, kata pendeta tadi firman Tuhan itu akan bicara. Jangan main gambling ya, Alkitab dibuka. Tuhan, di mana tanganku menunjuk, itu berarti pimpinanmu. Jangan juga ya. Nanti pas dibuka, blok, lalu Yudas menggantung diri kan bahaya. Bahaya kan. Jadi lebih baik cintai Alkitab, baca sungguh-sungguh firman Tuhan. Waktu saya bergumul, Tuhan tuh taruh di hati saya jelas sekali. Waktu itu saya harus antara dia ini gimana, dia sudah di sini posisi, tiba-tiba keuangan lagi ngalamin masalah. Saya tarik balik atau kayak gimana. Tuhan tuh taruh dengan jelas, pelajari Petrus jalan di atas air dan pelajari kenapa dia tenggelam. Wah itu menarik, ayatnya itu menarik sekali. Next ya, gak bisa khotbah kalau pas kesini lagi. Nah ayat itu menarik tapi saya singkatin saja. Waktu itu saya pelajari ternyata pada waktu Petrus lagi badai semua, terus dia lihat Yesus jalan di atas air kan. Terus Petrus bilang begini, Tuhan kalau itu engkau suruhlah aku datang kepadamu dengan jalan di atas air. Firman Tuhan datang kan, come. Terus sebabnya di dalam situasi apapun, izinkan firman Tuhan itu yang bicara dalam kehidupan kita. Amin. Doa sungguh-sungguh. Kalau sudah dapat firman Tuhan, pegang kuat-kuat. Karena Bapak Ibu kadang-kadang diomongin orang, kamu firman Tuhan belum tentu loh itu. Janji Tuhan ada truth, kebenaran. Pegang kuat-kuat. Itu masalah death or life. Waktu saya pelajari, pada waktu Petrus sudah jalan di atas air. Tapi pada waktu ayat berikutnya berkata begini, but when he saw the strong wind. Padahal dari tadi anginnya juga gede. Tapi kenapa dia bisa jalan di atas air? Matanya fokus pada Kristus. Kepada sang firman yang hidup. Dia melihat Kristus Yesus. Pada waktu Yesus berkata, come datang Petrus. Petrus percaya pada perkataan sabda Allah. Tetapi ketika, but when he saw the strong wind, meleng, double minded. Sebabnya Bapak Ibu dalam situasi apapun perkatakan firman, pegang firman Tuhan kuat-kuat. Amin. Yang kedua, poin kedua. Di ayat berikutnya, ayat ke-7 mengatakan begini. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Ada masa Bapak Ibu sudah ngelakuin firman. Tuhan aku sudah percaya firman-Mu. Aku sudah ikuti firman-Mu, tapi kok kayak gini. Makanya Alkitab bilang, pegang kuat-kuat, hasak dengan sungguh-sungguh. Karena ada masa Bapak Ibu dengan saya ingin kompromi. Udahlah Tuhan, gak usah ikut jalan yang seperti firman Tuhan. Sakit. Tapi percayalah, ada masa depan untuk orang yang takut akan Tuhan. Alkitab berkata begini, hanya kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab engkau dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang kedua, hasak yang pertama tadi, hasak janji Tuhan. Dapetin janji Tuhan. Doa sungguh-sungguh. Izinkan hari-hari Bapak Ibu dengan saya orang-orang cinta firman. Jangan baca, udah baca firman Tuhan, udah selesai, sudah pembuka dan penutup, Kejadian dan Wahyu. Enggak, tapi baca terus menerus. Jangan kata orang, tapi baca terus menerus. Ngerti nggak ngerti baca. Nanti satu waktu firman itu akan bicara. Dan kedua, pegang kuat-kuat cara dan jalan Tuhan. Tuhan punya caranya. Jalannya juga berbeda dengan kita. Pada waktu Alkitab bilang begini, kamu akan menjadi prosperous. Itu bukan masalah prosperity, bukan. Itu sebenarnya supaya Bapak Ibu tahu, diberi hikmat, tahu apa yang harus dilakukan. Diberi hikmat, tahu apa yang harus dilakukan. Prosperous itu di situ artinya. Saya yakin ketika Bapak Ibu dengan saya merenungkan firman Tuhan,
day and night, siang dan malam, cara pikir kita ngerti cara jalan Tuhan, ikuti jalan Tuhan saja. Biasanya kalau saya khotbah kemana-mana, orang tuh suka tentang berkat. Benar nggak? Bapak Ibu nggak suka ya? Nggak suka ya? Kalau saya suka, manusia suka berkat. Nah, kalau Bapak Ibu lihat firman Tuhan, gimana sih caranya diberkati? Ini simpel aja ya, gimana cara diberkati? Kan ada jalan Tuhan kan? Pegang kuat-kuat hasak cara dan jalan Tuhan. Gimana cara jalan Tuhan untuk kita diberkati? So simple prinsipnya. Give and you will receive. Saya dulu baca ayat itu aneh. Kalau saya kan suka bermain di kepala kan, otak saya jalan. Gak masuk akal. Ketika saya give ini, pointer saya ini, saya kehilangan dong. Benar? Give. Tapi Alkitab bilang give and you will receive. Gak usah bilang, wah pendeta khotbahnya begitu. Enggak Bapak Ibu, tidak. Prinsip alam saja tahu, Bapak Ibu jatuhkan biji jeruk, tanah gak usah dibilang, dalam nama Tuhan tumbuh, dalam nama Yesus tumbuh. Gak usah, dia tumbuh sendiri, itu prinsip. Alkitab juga prinsipnya begitu. Tuhan berkata, tabur kamu menuai. Banyak orang kepingin menuai tapi gak pernah nabur. Tapi kalau sudah menuai, jangan bilang, dalam nama Tuhan segera menuai, dalam nama Tuhan segera panen. Gak usah, dia akan panen sendiri. Prinsip Alkitab begitu. Amin. Give and you will receive. Dulu saya pikir aneh. Saya ngasih ya hilang. Tapi ternyata seperti bermain bola. Hukum pental gitu ya. Saya main bola, saya lemparkan. Pak, dia balik. Dan saya nggak perlu bilang, ayo balik. Enggak. Seperti sama. Kalau kita ikuti prinsip Tuhan, sesuatu yang indah terjadi. Amin. Ikuti aja. Kadang-kadang Tuhan si itu loh hidupnya curang, gak jujur tapi kok tambah kaya. Tunggu Bapak Ibu, tunggu. Semua ada waktunya. Mazmur 73 itu penghiburan kita. Sampai aku masuk ke ruang kudus Tuhan dan aku melihat ke akhir dari hidup mereka. Anak saya kanker, dapat blessing di pandemi, keuangan seret, dia kena kanker. Which is dimana insuransinya dia transisi dari student habis, ngurus TR. Dia ambil yang budget. Dia bilang, rel puji Tuhan lah blessing. Saya berdoa gimana caranya Tuhan. Tuhan kasih tunjuk beberapa jalannya. Percayalah dia Allah berbicara. Allah kita Allah yang hidup. Amin. Kita bilang kanan kiri. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang bicara. Dan yang terakhir haleluya. Amin. Biasanya kalau sudah ayat yang paling disuka itu apa? Ayat terakhir. Karena bentar lagi pulang. Baik, yang terakhir. Kata Alkitab ini satu bagian firman Tuhan. Holding on the God's presence. Satu tadi kasak janji Tuhan. Dapatkan janji Tuhan di masa-masa seperti ini. Kelihatannya semua serba jungkir balik, terpuruk. Tapi percayalah, firman Tuhan itu pegangan yang kuat. Kedua, pegang kuat-kuat cara dan jalan Tuhan. Yang terakhir, pegang the presence of God. Jangan underestimate the presence of God. Itu sebabnya saya sangat menyukai pada waktu pujian penyembahan. Saya baca ya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada masa kita Tuhan, aku sudah pegang firman-Mu. Aku sudah ikuti jalan-jalan dan caramu, tapi kok tetap kayak begini. Alkitab bilang begini, jangan kecut dan tawar hati. Ada banyak hari-hari orang Kristen tawar hati. Percuma percaya Alkitab ya sama saja. Enggak ada yang percuma. Orang yang hasak janji Tuhan, Tuhan akan tuntun. Saya baca lagi, tolong saya akan bacakan yang kitab tadi. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun pergi. The presence of God. Selalu saya berdoa buat seluruh keluarga kami juga, anak-anak juga. Minta hadirat Tuhan senantiasa menyertai kita. Ada favor Tuhan. Kalau favor Tuhan atas hidup kita itu menarik banyak hal ya. Tapi saya akan tutup, ini benar-benar terakhir Bapak Ibu, boleh siap-siap, ini terakhir benar ya. Saya bacakan dari satu kisah yang sering dikhotbahkan, tapi saya harap ini menjadi pembelajaran yang baik. 2 Samuel pasal yang ke-6, bisa dibantu ya. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 10. Saya bacakan saja demikian firman Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-6. Sebab itu Daud
tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawa ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Banyak orang khotbah tentang Obed-Edom. Saya akan khotbah dalam waktu ini. Dalam waktu 5 menit saya akan selesaikan ini. Ini menarik untuk kita pelajari. 20 tahun bedanya Saul dengan Daud. Pada masa Saul, tabut Allah dalam budaya Yahudi adalah representatif the presence of God. Jadi kalau orang Israel berangkat perang ada tabut Allah, waduh percaya dirinya naik, confidence-nya naik. Kenapa? Dia tahu nih ada Tuhan menyertai. Tabut Allah, the ark itu representatif the presence of God. Masa Raja Saul, tabut Allah itu dirampas, nggak dicari. Itu bedanya Saul sama Daud. Saul tuh tipikal orang Kristen yang underestimate, nyanyi-nyanyi lah. Pokoknya tepuk-tepuk tangan. Dia nggak cari lah tabut Allah hilang, nggak dicari. Tapi pada masa Daud dia cari di mana tabut Allah. Ketemu di Kiryat Yearim. Percaya aja ya, saya cerita ini percaya aja, nanti buka Alkitab sendiri kalau nggak percaya. Ketemu di Kiryat Yearim. Dia minta ayo bawa balik ke Yerusalem. Wah Daud udah bersorak-sorak tapi caranya salah. Dia taruh tabut Allahnya di atas kereta pedati. Mau jatuh, usaha mau tahan, dihantam oleh Tuhan, disamber mati. Ngamuk Daud. Ngamuk. Usaha itu mau nolong, kok mati? Itu bisa khotbah lagi sendiri ya. Akhirnya singkat kata Daud dalam ngamuk. Nah ini interpretasi saya, tafsiran saya. Kalau Bapak Ibu sekolah kitab atau belajar sendiri bisa belajar nih. Kalau Bapak Ibu lihat menarik di sini, bisa ditunjukkan ayatnya tadi, akan sangat menarik. Saya ajak Bapak Ibu baca sama-sama. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya kemana Bapak Ibu? Halo, kemana? Ke rumah siapa? Lengkapnya? Orang Gad itu penting. Kenapa penting? Obed-Edom itu banyak Obed-Edom. Banyak Obed-Edom. Obed-Edom itu nama bahasanya nama pasaran. Kayak Lydia yang mana? Nama saya nama pasaran, Lydianya banyak. Lydia yang mana? Makanya tadi Pastor James susah menyebutkan nama belakangnya. Itu nama panjang saya. Jadi Obed-Edom, perhatikan ini menarik. Obed-Edom orang Gad itu. Gad itu adalah Filistin, Gittite. Filistin, Gad itu Goliat orang Gad. Ya saya mau tunjukkan di sini. Ini menarik. Kenapa menarik? Kalau Bapak yang pelajari, Obed-Edom itu kemungkinan minimal ada 4 disebut. Kalau di Alkitab, banyak orang bilang, oh ini Obed-Edom akhirnya jadi penunggu bait Allah. Enggak. Alkitab jelas berkata Obed-Edom anak Yedutun, beda dengan Obed-Edom orang Gad. Yedutun itu Israel. Ini orang Gad. Ada Obed-Edom dari Bani Korah, dia pemuji. Beda lagi dengan Obed-Edom ini, jadi tidak sama. Alkitab jelas berkata, kalau membaca Alkitab makanya jangan didiskon. Kalau didiskon beda arti. Obed-Edom Gittite, orang Gad, Palestina, Filistin. Gad adalah seperti juga Goliat dari Gad. Ini penafsiran saya. Pada waktu ditaruh di situ, penafsiran saya, penafsiran bebas, bisa salah. Daud ini ngamuk tapi sekaligus pinter. Kenapa? Dia tahu pada waktu tabut Allah dirampas orang Filistin, apa yang terjadi? Terjadi tulah, orang sakit borok semua. Ditaruh di baitnya mereka, dagonnya runtuh. Wah dia pasti tahu nih, hebat nih si Usa aja pegang disambar. Jangan-jangan nih orang Gadnya bisa habis semua di situ. Tak taruh aja tabut Allah di situ. Tafsiran bebas saya bisa salah. Tetapi Obed-Edom tidak ngerampas bukan? Dia tidak ngerampas. Alkitab mengatakan Daud menyimpang taruh di situ. Perhitungannya salah, ternyata begini Alkitab. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, diberi keterangan lagi. Bukan Obed-Edom anak Yedutun, bukan Obed-Edom orang Korah, Bani Korah. Tapi orang Gad itu penting sekali dalam Alkitab untuk membedakan Obed-Edom yang mana nih. Obed-Edom orang Gad ini, perhatikan baik-baik. Ketika the presence of God ada di rumah Obed-Edom orang Gad, Alkitab mengatakan Tuhan memberkati Obed-Edom dan the whole family, seisi rumahnya. Katakan amin.
Sesuai Bapak Ibu, jangan underestimate the presence of God. Kami dari kecil sampai besar anak-anak kami biasakan almost every day. Kami hanya doa mungkin 5 menit. Kita doa, anak-anak terbiasa. Saya cuma bilang, izinkan kita respect pada hadirat Tuhan. Kalau ada hadirat Tuhan, sesuatu yang kayaknya mustahil akan dibuat tidak mustahil. Akan ada mujizat. 3 bulan ditaruh di situ. Obed-Edom diberkati. Saya minta pemain musik semua bisa maju ke depan. Saya akan tutup dengan sebuah drama 1 menit, gak sampai 1 menit. Saya anggap diri saya Obed-Edom. Karena terjemahan diberkati seisi rumah. Kalau dalam perjanjian lama diberkati ya diberkati. Ya, diberkati dalam bahasa perjanjian lama itu enggak ambigu. Ya diberkati. Saya akan coba jadikan diri saya Obed-Edom. Obed-Edom zaman now, rumahnya tingkat 2. Obed-Edom, ini Obed-Edom pura-pura kan dari Gad tadi, orang Filistin. Karena di situ ada the presence of God, ada tabut Allah. Obed-Edom bangun pagi-pagi dia turun, dia lihat tuh anak-anaknya rukun. Wah kemarin-kemarin berantem melulu, bertengkar terus. Dia kaget nih, tumben pagi-pagi biasanya pening, anak-anak ribut melulu. Ini anak-anak kok baik. Di seberang sana istrinya bilang, morning honey. Tumben, biasanya gak pernah morning honey. Dia langsung bilang, honey mau sarapan apa? Ulah, kemarin tuh ambil sono. Ini kok si istrinya bilang gini, honey good morning, mau sarapan apa? Waduh, Obed-Edom tumben kan, dia belum ngerti apa yang terjadi. Itu terjemahan saya dari Obed-Edom diberkati dengan seisi rumahnya. Obed-Edom bilangnya, honey buatin aku scramble egg. Kalau orang Surabaya bilang ora are. Scramble egg. Iya honey, aduh telurnya habis bisa nggak ambil di kandang. Ini modern dan kuno. Jadi dia ke kandang, dia ambil telur. Kaget si Obed-Edom. Loh telur ayam kan segini, ini gede banget. Itu terjemahan bebas saya. Obed-Edom diberkati dan seisi rumahnya. Saya percaya ketika the presence of God ada dalam hidup rumah tangga kita, pekerjaan kita. Bapak Ibu dengan saya bukankah kita bait Allah? Ada roh Allah. Harusnya keberadaan kita ini mengekspresikan the presence of God. Kalau di rumah kita rasanya berantem melulu, bangun mezbah doa. Entah suamimu gak mau, engkau sendiri. Doa, saya punya prinsip, kalau kaki satu gak mau jalan, kaki satu nyeret pun gak apa-apa. Bangun hadirat Tuhan. Beri atmosfer, anak-anakmu berontak semua, masuk ke kamarnya. Berkati, speak blessing. Bicarakan Tuhan, the presence of God in this place. Saya akan ajak tutup dengan satu lagu sederhana yang diambil dari kitab Mazmur. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Refrainnya, nah kita sama-sama. Boleh kita berdiri bersama-sama? Izinkan the presence of God, pegang kuat-kuat, hasak janji Tuhan, kasak cara dan jalan Tuhan. Hasak pegang kuat-kuat the presence of God. Terima kasih Tuhan. Biar pada pagi hari ini Engkau bicara bagi setiap kami. Hati kami kembali memuliakan Engkau. Hati yang tawar dihangatkan lagi, dikobarkan oleh nyala api Roh Kudus. Memandang Engkau ya Tuhan. Bless the Lord oh my soul, oh my soul. Kami mengangkat tangan dan berkata bersama-sama, bless the Lord oh my soul.
sama-sama. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Pagi hari ini, di dimanapun Bapak Ibu ada saat ini, ada masa-masa hidup kita digoncang. Sesuatu yang kita pegang kuat-kuat andalkan, tiba-tiba seperti digoncang. Supaya kita bisa memegang yang benar. Pagi hari ini Tuhan berkata pada Yosua dan pada kita semua, hasak Yosua, hasak. Kalaupun sesuatu berubah, kalau sesuatu goncang, hasak. Apa yang perlu dihasak, pegang kuat-kuat. Janji Tuhan. Izinkan dapatkan janji Tuhan. Kalau engkau pernah menyerah, kalau engkau rasanya pernah mengalami kecewa dengan Tuhan. Dia bukan manusia, dia nggak berdusta. Pegang kembali janjinya. Hasak. Dan ikuti cara dan jalan Tuhan. Kadang-kadang caranya tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi percaya, tetap pegang janjinya. Ikuti cara dan jalan Tuhan. Dan pegang kuat-kuat the presence of God. Sambil kita mengangkat tangan bersama-sama. Memujikan lagu ini. Bless the Lord, oh my soul. Oh my God. Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy
Ku datang kepada Yesus, Dia bebas